Selamat datang kembali di channel ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai transformasi desain yang akan kalian warnai di Photoshop. Jadi pertama-tama kita siapkan datanya, desainnya di Corel, kita bagi menjadi 2 halaman. Nah, nanti di save dalam bentuk JPEG. Setiap halamannya di save secara terpisah. Halaman pertama full full desainnya, jadi jahitannya kita hapus, dan halaman keduanya kita full hanya jahitannya saja. Jadi untuk bagian-bagian yang tidak terlihat dari sisi jahitannya, mungkin kalian bisa hapus, kalian bisa delete dengan cara delete, atau kalian bisa tutup-tutupi dengan objek yang outline-nya dihilangkan tapi dikasih warna putih, seperti itu ya. Dua-duanya kita save. Pastikan paling minim dia ukuran ketebalan dari line-nya itu 0,5, bukan hairline, karena kalau hairline takutnya ketika diseleksi agak sedikit berdampak. Nah, dua objek tadi kemudian dimasukkan ke Photoshop. Setelah di Photoshop, nah setiap layernya sebenarnya bisa diganti. Nah, ini seleksi saya pakai Magic Wand. Nah, Magic Wand-nya saya atur-atur dulu kalau perlu, untuk kemudian bisa menyeleksi sebagian besar seperti itu. Biasanya pengaturannya itu dengan toleransi. Nah, setelah saya seleksi, saya buat layer baru seperti yang kalian lihat. Diseleksi, dibuat layer baru. Nah, ini karena masih ada kerusakan, kurang detail. Nah, toleransinya saya naikkan sehingga hasilnya seperti itu. Lalu setelah saya seleksi, saya pastikan di layer baru. Nah, layer barunya itu juga bisa dikasih nama ya, supaya kalian tidak kerepotan nantinya. Nah, untuk proses mewarnai, biasanya saya tetapkan 2 warna dulu pada layer warnanya yang ada di sebelah kiri. Itu sebelah kiri, nanti kalian tekan Alt Del atau Alt backspace, itu nanti hasilnya akan berbeda, yaitu nanti salah satunya warna depan atau warna belakang yang akan digunakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Hal tersebut dilakukan terus menerus. Nah, itu kita mengaktifkan brush tool ya. Nah, kalau kita cari sampai bentuk ternyamannya, seperti kalau kalian sudah menerapkan tugas yang sesi pertama kemarin, brush toolnya difungsikan untuk menggantikan efek-efek yang sekiranya perlu kalian buat, seperti bayangan kalau kemarin. Nah, untuk nyeleksi objeknya ini itu kalian bisa pakai 2 cara. Pertama, kalian seleksi ulang lagi, atau kalian membuat seleksi dengan cara menekan Ctrl, lalu kalian arahkan pada layer yang ingin kalian seleksi. Pas di kotak-kotak layernya, bukan di tulisan layer, tapi di kotak-kotak layernya, maka kalian akan otomatis menyeleksi seperti itu, menyeleksi bagian-bagian yang memang kalian butuhkan pada layer tersebut. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk layer-layer ini, saran saya kalian bisa mengatur banyak hal. Salah satunya diantaranya capacity, dan kalau bisa antara layer bayangan atau layer efek tadi dengan layer utamanya itu memiliki perbedaan. Supaya apa? Supaya ketika kita menghapus efeknya, layer utamanya tidak rusak. Nah, ini saya melakukan duplikasi pada layer utama
Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya saya mau menghilangkan batasan-batasan ini. Nah, saya mau menyeleksi yang hitamnya, objek yang hitam itu, lalu kemudian nanti saya ganti warnanya. Apakah ini perlu? Bisa iya, bisa enggak, tergantung dari desain yang kalian butuhkan. Kalau memang kalian mau pakai yang batasan garisnya ini lebih bagus, ya memang disamarkan seperti itu kurang lebihnya. Akan tetapi buat teman-teman nanti ketika memang sudah menguasai dari tugas pertamanya ini, maksudnya dari tugas Photoshop ini, teman-teman bisa mengoprek lagi untuk outline dari Corelnya ya. Mungkin bisa lebih tipis lagi supaya teman-teman bisa lebih mudah. Cuman untuk yang pertama kali ini dan yang saya contohkan ini, teman-teman diupayakan menggunakan outline yang 0,5 tadi supaya teman-teman nggak merasa kesulitan di sananya. Cuman ya tambahan resikonya mengubah warnanya itu tadi. Pengubahan warna bagaimana, Mas? Setelah kamu delete semua objeknya tadi, tentu saja teman-teman bisa menggunakan seleksi yang model seleksi pada layer tadi, lalu akan muncul, terus tinggal teman-teman warnai saja outline-nya tadi secara manual atau otomatis. Ini sedang masuk proses pemberian efek di bagian dalam tasnya. Pengulangan tekniknya sebenarnya sangat sama, hanya saja penerapannya di bagian-bagiannya yang berbeda. Tapi kalau untuk teknisnya sebenarnya sama, hanya pengulangan saja. Untuk pengaturan mode ini memang cenderung akan lebih lama karena kalian harus menggunakan logika untuk membuat efek sana sininya supaya tidak terkesan aneh seperti itu. Sebenarnya ada cara lebih praktisnya, yaitu kalian mengedit pada tiap-tiap layer. Setelah diwarnai, kalian bisa tambahkan emboss, bevel, dan lain sebagainya. Cuman saya tidak menyarankan untuk menggunakan itu terlebih dahulu karena sedikit lebih rumit dibanding dengan cara yang ini. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan cara ini supaya teman-teman lebih praktis dan lebih tahu targetnya nanti seperti apa. Lebihnya seperti itu. Teknik yang sama digunakan secara berulang-ulang. Seleksi, tambah layer, dan lain sebagainya itu hanya pengulangan-pengulangan. Ya, terus sampai semua objeknya ini diwarnai dengan cukup bagus. Nggak usah khawatir kalau misalkan warnanya teman-teman ngelihatnya kok kurang maksimal, nggak apa-apa, karena ini masih tahap belajar. Nantinya teman-teman juga akan bisa memaksimalkan hasil-hasilnya. Nah, untuk sekedar informasi, teman-teman juga bisa menggunakan teknik yang sama ini pada sketsa manual yang teman-teman buat. Jadi sketsa manualnya teman-teman scan, lalu bisa dikumpulkan di sini. Mohon maaf, maksud saya diwarnai di sini. Jadi mungkin kalau dikumpulkan ya sketsanya terpisah, teman-teman bisa mewarnai dan menatanya di sini. Nah,
Ini masuk ke tahap penjahit memindahkan jahitan. Nah, ini kemarin kalau kita delete terlebih dahulu agak sedikit ada trouble. Jadi nah, naik turunnya layer ini berpengaruh ya. Jadi semakin posisi layernya di atas, maka semakin yang paling terlihat. Kalau teman-teman salah naruh layernya, maka nggak akan terlihat. Nah, ini saya masih memiliki kesalahan dalam proses tampilan jahitannya. Tapi sebelum saya memperbaiki itu, saya mau memaksimalkan dulu jahitannya. Jadi jahitannya saya sebenarnya memaksimalkan untuk penggunaan warna putih. Jadi jahitannya pakai benang putih. Cuman karena secara otomatis terkadang kita masih ada kesalahan, akhirnya saya pakai cara yang semi manual, artinya tetap diseleksi objeknya. Nah, seperti ini. Lalu dengan menggunakan brush, saya menggunakan warna putih, saya brush sedikit demi sedikit. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya menggunakan penghapus untuk menghapus objek yang sisanya tadi. Mohon maaf, ini saya ulangi lagi karena saya rasa kurang maksimal warna putihnya. Sama tetap tekniknya, diseleksi, kasih warna putih. Nah, saya rapikan yang memang bukan peruntukannya ada jahitannya. Nah, ini kesalahan saya. Kesalahan saya ketika melakukan desain di Corelnya tadi. Jadi teman-teman juga sangat perlu memahami bahwa jahitan yang salah akan berdampak di sini atau proses peletakan jahitan. Jadi memang yang sepatutnya tidak terlihat ya memang harus dihilangkan atau setidaknya ditutupi. Jadi tidak dua kali kerja seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau setelah ini teman-teman tinggal mainan efek saja sih, hanya mengubah tampilannya supaya lebih cakep saja. Saya tambahkan background lebihnya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya tambahkan bayangan. Selalu dibiasakan untuk tambah layer ya. Kalau kita sedang bermain pada Photoshop, supaya apa? Supaya layer sebelumnya jika kalian memiliki kesalahan tidak terlalu berisiko. Kalau kalian tetap gunain satu layer, kalau misalkan ada trouble, pasti risikonya akan lebih besar. Karena kalian harus mengulangi atau membersihkan lagi, nyapu lagi dari awal. Sedangkan kalau sudah bermain dengan layer itu akan jauh lebih aman. Setelah itu kalian save-nya bisa Photoshop atau JPEG. Nah, pada saat JPEG tadi saya otomatis langsung klik, tapi kalian bisa menambahkan bagian-bagian tertentu untuk dikurangi resolusinya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.